Selamat malam. Hari ini kita bersama dalam renungan dan doa Prapentakosta Senin 18 Mei 2026 dengan tema berakar dalam firman. Mari kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan malam ini. Kami boleh duduk untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan menolong kami, memberkati kami, sehingga kami boleh merenungkan firman Tuhan sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi, dan Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Namun, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang menjadi pusat kehidupan kita? Apa yang menjadi bagian yang akan terus mewarnai kehidupan kita sebagai manusia? Apakah merupakan platform tertentu, TikTok, Instagram, atau mungkin X, atau yang lain, yang kemudian membuat kita dipengaruhi oleh bagian-bagian itu dalam hidup ini? Ataukah gaya hidup tertentu yang kemudian menjadi tren dalam kehidupan kita? Ataukah kemudian tokoh publik tertentu yang merupakan orang-orang yang viral? Atau tokoh gereja tertentu yang kemudian sangat terkenal dalam kehidupan ini? Suatu pusat kehidupan adalah merupakan seseorang atau sesuatu yang menjadi alasan kita untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan ini, mengawali semua yang ada dalam kehidupan kita. Hidup kita dipengaruhi oleh hal tersebut, pandangan, budaya yang kemudian menjadikan kita menganut paham-paham tertentu dalam kehidupan kita. Dunia yang semakin maju itu membingungkan karena berbagai-bagai macam informasi yang kemudian saling tampil dalam kehidupan kita, bahkan mungkin kadang-kadang juga bertabrakan satu dengan yang lain. Tak jarang orang justru bingung, mana yang harus dianut, mana yang harus kemudian dilakukan dalam kehidupan ini ketika kita hanya berpatokan kepada platform atau juga tokoh tertentu dalam kehidupan kita. Belum lagi dunia digital memberikan kebebasan orang berpendapat, sehingga pandangan satu bisa dihujat, pandangan satu bisa diolok-olok,
Pandangan satu bisa dinyatakan dalam kebencian, dan pandangan-pandangan itu yang kemudian akhirnya menjadi bagian yang akan dianut oleh sebagian orang. Dalam dunia yang seperti ini, apa yang kemudian menjadi alasan kita dalam hidup ini sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang beriman dalam kehidupan kita? Pada bagian seperti ini, apa yang kemudian kita jadikan sebagai landasan kehidupan kita? Bacaan kita hari ini mengingatkan kepada kita dalam Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Bagaimana kemudian Tuhan Yesus mengingatkan kepada para murid yang pada waktu itu masih bingung apa yang harus dilakukan dalam kehidupan mereka. Ketika kemudian orang bersimpang siur tentang apa yang terjadi kepada Yesus. Ketika kemudian ada banyak orang mencari mereka dan kemudian menangkap orang-orang Kristen pada waktu itu. Apa yang harus kami lakukan? Itu yang merupakan pertanyaan dalam kehidupan para murid pada waktu itu. Bacaan kita merupakan penguatan Tuhan Yesus kepada para murid sebelum ia naik ke surga. Bagian yang harus ia atau mereka lakukan, supaya kemudian disitulah kemudian para murid mendapatkan langkah yang pasti dalam hidup mereka. Di sanalah Tuhan Yesus mengingatkan dan meneguhkan dan menguatkan mereka bahwa dalam kehidupan mereka, maka firman itulah yang patut kemudian menjadi bagian dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, supaya mereka harus kemudian menjadikan firman itu dalam hidup ini. Mengingatkan kepada bagian di mana apa yang Yesus lakukan adalah di mana ia menggenapi akan firman yang sudah dinyatakan oleh Bapa, dan bila itu menjadi bagian yang akan terus kemudian dinyatakan kepada mereka dalam kehidupan ini, bahwa kematian dan kebangkitannya adalah sudah dinubuatkan oleh Tuhan dalam kitab para nabi, Mazmur, dan juga kitab-kitab yang lain. Bapak dan saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita pun menjadikan firman sebagai akar dari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita menjadikan kehidupan kita berakar kepada firman dalam hidup yang kita jalani dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga dengan firman itulah kita dituntun, dipimpin, dan ditolong untuk kemudian percaya dan mempercayakan kehidupan kita kepada kebenaran yang Tuhan berikan dan nyatakan kepada kita dalam kehidupan ini. Kembali kepada firman dan membaca firman Tuhan, bertekun di dalamnya, sehingga kita dituntun oleh firman itu dalam langkah-langkah kehidupan kita sebagai umat milik kepunyaan Tuhan. Firman itulah kebenaran buat kita sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang percaya, untuk kita boleh menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Dalam kebenaran itulah kita berjalan mengikut Tuhan. Dalam doa malam pra-Pentakosta ini, mari kita semua diingatkan. Doa-doa yang kita naikkan adalah bagian di mana kita memohon kepada Tuhan, supaya kita dituntun oleh Tuhan lewat firman-Nya yang selalu menjadi bagian yang ada dalam kehidupan kita. Firman yang kita renungkan, firman yang kita baca, firman yang kita jalankan dalam kehidupan kita. Bagian yang akan terus kemudian menyatakan akan kebenaran kepada kita sekalian. Sambil kemudian telah menantikan akan Roh Kudus yang turun, maka biarlah kita pun juga kemudian sama seperti para murid bertekun dalam doa-doa kita. Memohon Tuhanlah yang akan senantiasa berfirman dan menyatakan kasih-Nya kepada kita dalam kehidupan ini. Doa malam pra-Pentakosta ini biarlah menjadi tekad kita supaya firman Tuhan menjadi pusat kehidupan kita. Firman yang akan senantiasa menuntun kita dalam kehidupan kita setiap hari. Martin Luther di tengah-tengah kebingungan pada waktu itu, di tengah ada banyak hal yang kemudian terjadi, mengatakan sola scriptura, kembali kepada firman Tuhan, kepada Alkitab, back to Bible, kembali kepada Alkitab, supaya kita dituntun oleh Alkitab firman Tuhan
dan jadikan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan setiap kita dalam hidup ini. Tuhan memberkati setiap kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita menaikkan doa kita. Bapa yang makasih, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh bersama-sama dalam doa Prapentakosta ini. Kami yakini bahwa Tuhan, tangan-Mu lah yang senantiasa menuntun, menyertai dan memberkati kehidupan kami, yang menuntun akan kehidupan kami di dalam langkah-langkah hidup ini. Dan bila dalam setiap kegiatan yang kami lakukan, kami senantiasa melibatkan Tuhan melalui firman yang menjadi pusat kehidupan kami, umat milik kepunyaan-Mu. Bapa, pimpin dan bimbing kami sekalian, supaya dalam kehidupan kami jadikan firman Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kami, berakar di dalamnya, dan jadikan kami bertumbuh di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan setiap kami ke dalam tangan kasih-Mu, kuat kuasa Tuhan yang senantiasa menuntun, menyertai, dan memberkati akan kami sekalian. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Tuhan memberkati setiap kita.